Jumpa kembali dalam program acara Night Call GPIB bersama saya Pendeta Ruth Yuliana Maradia Panese yang saat ini sedang bertugas sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Efrata Surabaya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini, mari terlebih dahulu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang Maha Baik, Allah yang selalu menganugerahkan kekuatan, kemampuan bagi kami untuk kami menjalankan berbagai macam tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Saat ini ketika kami akan melepas kepenatan tubuh kami dalam pembaringan kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar supaya kebenaran firman-Mu yang akan kami baca, dengar dan renungkan, itu boleh menguatkan iman percaya kami. Sehingga segala sesuatu yang telah kami kerjakan dan akan kami lakukan di hari esok, itu semuanya ada dalam berkat pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bersabdalah bagi kami ya Bapa, karena kami telah sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab saat ini terambil dari Perjanjian Lama, dari kitab pertama Raja-Raja pasal 5 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo sebanyak yang diinginkannya. Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum sebagai bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak dari zaitun yang ditumbuk. Itulah yang diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Tuhan memberi hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Antara Hiram dan Salomo ada hubungan damai dan keduanya mengikat perjanjian. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia adalah mereka yang boleh selalu mau mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Umat Tuhan yang terkasih, 3 ayat yang akan menjadi dasar perenungan kita saat ini adalah bagian dari proses bagaimana Salomo tengah mempersiapkan pengerjaan sebuah proyek besar, yaitu pembangunan Bait Allah. Diketahui bersama bahwa proses pembangunan Bait Allah ini membutuhkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat besar. Dan itu berarti membutuhkan juga biaya yang sangat besar pula. Salomo menginginkan bangunan Bait Allah itu mempunyai kualitas yang sangat kuat dan megah. Oleh karena itu, Salomo mencari dan berusaha untuk mendapatkan kualitas kayu dan batu yang sangat baik. Dan semua bahan-bahan tersebut tersedia berlimpah di negeri Sidon. Di Sidon juga ada banyak tenaga-tenaga terampil yang dapat membantu proses pembangunan Bait Allah tersebut. Karena kekayaan alam dan tenaga-tenaga terampil yang dimiliki Sidon, maka Salomo meminta bantuan kepada penguasa Sidon, dalam hal ini Raja Hiram, untuk dapat mengirim bahan-bahan dan tenaga-tenaga yang dibutuhkan dalam proses pembangunan Bait Allah. Umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, karena membutuhkan bantuan Sidon, maka Salomo harus memelihara relasi yang baik dengan Raja Hiram yang memerintah saat itu. Sebab dengan relasi yang baik antara dua raja tersebut, maka hubungan kedua kerajaan, yaitu kerajaan Israel dan Sidon, akan berjalan dengan damai. Hubungan baik tersebut diungkapkan dalam teks bacaan kita saat ini, yaitu bagaimana Raja Hiram mengirimkan bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan oleh Salomo, dan Salomo mengirimkan hasil pertanian dari Israel ke Sidon.
terjadi sebuah proses saling membantu, sekaligus tercipta relasi yang saling menguntungkan antara dua kerajaan tersebut. Umat Tuhan, sisi lain yang dapat kita lihat dalam teks bacaan ini adalah bahwa selain pembangunan bait Allah secara fisik yang sedang dikerjakan dan diusahakan oleh Salomo, Salomo juga sedang membangun relasi persahabatan dengan Raja Hiram. Hal ini dapat dilakukan oleh Salomo sebagai raja atas Israel karena hikmat Tuhan yang diberikan kepadanya. Sehingga hikmat itulah yang membuat Salomo mampu membangun relasi yang baik dan damai dengan Raja Hiram. Dan dari persahabatan tersebut melahirkan sebuah perjanjian antara dua kerajaan untuk saling membantu. Sungguh suatu relasi yang sangat baik dari dua penguasa kerajaan besar saat itu. Umat yang diberkati oleh Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan ini kita dapat menarik pelajaran sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan bait Allah yang sedang dilakukan oleh Salomo menjadi momen pembangunan sifat atau karakter manusia. Orang Sidon tanpa keberatan membantu proses pembangunan tempat ibadah orang Israel. Ini suatu toleransi yang baik pada saat itu. Dan sikap toleransi ini harus terus ditumbuh kembangkan saat ini. Yang kedua, relasi yang baik antara Salomo dan Raja Hiram melahirkan suatu persahabatan yang saling membantu dan melengkapi. Hal ini menjadi inspirasi bagi umat manusia untuk membangun hubungan dan kerjasama yang baik dan damai. Sekalipun kita hidup dalam perbedaan yang ada. Jangan jadikan perbedaan menjadi penghalang untuk membangun relasi yang baik dengan sesama kita. Demikian juga yang ditampakkan oleh Yesus Kristus. Dia membangun relasi yang baik bagi setiap umat manusia. Bahkan dia menjadi sahabat yang siap sedia untuk selalu mau menyatakan kasih dan pertolongannya bagi seluruh umat manusia setiap saat. Sikap itulah yang harus kita lanjutkan dalam kehidupan ini. Menjadi pribadi yang siap membangun relasi dengan siapapun yang ada di sekitar kehidupan kita. Hal yang ketiga, Salomo mampu membangun relasi yang baik dengan Raja Hiram bukan hanya karena ia membutuhkan bahan bangunan dan tenaga-tenaga terampil dari Sidon, tetapi Salomo mampu membangun relasi karena hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Hikmat inilah yang membangun relasi yang baik dengan Raja Hiram dalam keadaan damai. Hikmat Tuhan menuntun kehidupan manusia untuk hidup dalam damai sejahtera, ada dalam saling menghargai, saling menopang, saling membantu satu dengan yang lain, tanpa mengutamakan kepentingan diri sendiri dan melihat perbedaan yang ada. Hikmat Tuhan saja yang dapat mengikat eratnya suatu persahabatan. Umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati, dari perenungan ini kita diingatkan dan disadarkan betapa pentingnya hikmat Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Sebab hanya dengan hikmat Tuhan sajalah kita dapat menata relasi kita dengan sesama manusia, sehingga kita bisa membangun suatu komunitas yang memiliki rasa saling menopang dan melengkapi satu dengan yang lain. Komunitas yang baik, yang penuh dengan damai sejahtera dan kasih sayang Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kasih berkat dan pertolongan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh melakukan berbagai macam aktivitas yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Itu hanya karena penyertaan pertolongan dan pimpinan Tuhan.
Dan kami tetap meminta kepada Tuhan untuk Tuhan selalu menyatakan kasih dan berkat-Mu di sepanjang anugerah kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menegur dan mengingatkan kehidupan kami. Betapa pentingnya hikmat Tuhan dalam kehidupan kami. Karena dengan hikmat Tuhan itulah kami boleh menata relasi atau hubungan kami dengan sesama kami. Kami boleh menciptakan komunitas-komunitas yang baik di tengah-tengah kehidupan ini. Komunitas yang saling peduli, yang saling menopang, saling membantu satu dengan yang lain. Oleh karena itu Bapa, biarlah kuasa hikmat Tuhan selalu mengambil bagian dalam kehidupan kami. Dan biarlah hidup yang kami jalani selalu dipenuhi dengan tuntunan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Kami juga memohon kepada Tuhan, berkenan Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kami ketika pada malam hari ini kami akan melepas kepenatan tubuh kami dalam pembaringan kami. Kami mohon Tuhan menjaga dan melindungi kami, sehingga hanya dengan perkenan Tuhan sajalah esok hari kami boleh bangun dengan kekuatan kesehatan yang baru, menghadapi hari baru yang Tuhan berikan bagi kami dengan segala tugas dan tanggung jawab yang menanti kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami juga menyerahkan akan kehidupan gereja dan pelayan Tuhan dimanapun berada. Berkenan Tuhan menyatakan kasih, berkat, dan pertolongan-Mu dalam panggilan dan pengutusan gereja dan para pelayan Tuhan. Sehingga baik kehadiran gereja dan para pelayan Tuhan sungguh boleh menyatakan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kehidupan manusia. Teristimewa kami menyerahkan akan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan berkati gereja-Mu ini Tuhan dalam menjawab panggilan dan pengutusan Tuhan di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Jadikan gereja-Mu ini menjadi saluran berkat, saluran kasih yang membawa damai sejahtera bagi keutuhan seluruh ciptaan manusia, ciptaan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di dalam surga untuk kehidupan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami mohon pimpinan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan. Biarlah boleh tetap menjadi bagian dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Memberkati pemimpin bangsa dan negara kami. Biarlah hikmat Tuhan saja yang mengendalikan akal, pikiran, dan hati mereka. Sehingga mereka sungguh-sungguh memperjuangkan kesejahteraan hidup kami sebagai umat manusia. Kami juga mendoakan, menyerahkan akan kehidupan setiap orang yang menderita di tengah-tengah dunia ini. Dengan berbagai macam bentuk penderitaan hidup yang mereka alami. Kasih, pertolongan, dan penyertaan-Mu ada dalam hidup mereka. Kami juga menyerahkan akan kehidupan kami semua Tuhan. Kami ada dalam begitu banyak pergumulan. Kami ada dalam begitu banyak harapan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Masa depan pribadi kami, masa depan kehidupan keluarga kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, cucu-cucu kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Tuhanlah yang mengendalikan kehidupan kami. Dan Tuhan jugalah yang mempersiapkan masa depan kehidupan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah yang menjadi harapan kami. Ini juga yang menjadi ucapan syukur kami Tuhan. Semuanya ini kami bawa, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah kami yang penuh kasih, Allah kami yang penuh perhatian. Kami naikkan doa ini kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Amin. Umat Tuhan, demikianlah Night Call saat ini. Ikuti terus program acara dari Departemen Pelkes GPIB, yaitu Morning dan Night Call. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jadilah pribadi yang selalu memohon hikmat Tuhan dalam hidup ini. Sehingga dimanapun saudara berada, selalu menjadi saluran berkat dan damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus memberkati senantiasa.
Shalom. Shalom. Salam manis untuk sahabat GPIB dimanapun berada. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Tanihut Marpai. Saat ini saya sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Marturia Kuansing di Riau. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengadakan penggalangan dana. Saya bersama dengan panitia pembangunan gedung serbaguna dan fasilitas mengharapkan dukungan dana dari Bapak Ibu saudara-saudara GPIB dimanapun berada. Saat ini kami sedang dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung dan kami sedang membutuhkan dana sebesar Rp890.455.000 untuk melanjutkan pembangunan gedung serbaguna dan pengadaan fasilitas, di mana kurang lebih 6 tahun pembangunan gedung serbaguna ini terbengkalai dikarenakan terkendala pada dana. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak terkasih, sahabat GPIB dimanapun berada, kami sangat membutuhkan uluran tangan daripada sahabat GPIB sekalian. Apabila sahabat GPIB berkenan untuk membantu, silakan untuk mentransfer ke rekening panitia pembangunan GPIB yang tertera di layar ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala yang menjadi dukungan Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB dimanapun berada. Terima kasih. Terima kasih.